Di sini mungkin ada orang-orang yang pernah kerja di mana situasinya abusive banget, kerja long hour, deadline-nya mepet, nggak masuk akal, baru dikasih pagi, minta sorenya udah keluar. Padahal ini kerjaan yang biasanya butuh waktu 1 minggu. Terus load kerjaannya juga luar biasa banyak, yang udah dikasih kemarin aja belum selesai, udah dikasih lagi yang baru, bertumpuk-tumpuk lagi. Culture-nya juga marah-marah. Lu mau deliver, kerjaan yang dikasih pun lu selalu disalahin, apalagi ketika lu nggak deliver. Udah pasti kebagian dikeramas lah istilah. Nah, di kantor ini juga biasanya di setiap meeting di mana ada atasan, situasinya pun nggak jauh berbeda. Selalu menegangkan. Kalau punya weekly meeting sama bos misalnya hari Rabu, maka hari Kamis itu rasanya udah kayak hari Jumat, udah kayak wah ini weekend nih, padahal baru Kamis. Sementara hari Selasa malam rasanya kayak Senin malam, seolah-olah aduh besok kerja nih, padahal hari itu juga lu udah kerja, hari Selasa kan. Kantor kayak gini tuh turnovernya biasanya tinggi, pergantian pemain cepet banget, orang-orang yang kerja masuk gitu ya, cuma spend kurang dari 1 tahun itu banyak banget tuh habis itu keluar gitu ya, atau bahkan kurang dari 3 bulan pun ada gitu, bukannya nggak lolos probation, tapi karena dia nggak mau lanjutin probationnya aja gitu ya. Tapi di sisi lain selalu ada orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, mereka stay dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang udah nggak punya pilihan, ada yang belum dapat tempat baru, tapi nggak sedikit yang sebenarnya punya pilihan, tapi memilih untuk nggak deh gue stay aja, bahkan dengan situasi yang sebenarnya amat sangat menyiksa, yang dia pun ngegerutu terus gitu ya. Dan mereka yang stay itu nggak selalu nggak ngeluh, mereka juga ngeluh, mereka juga masih ngeluh, seolah-olah kayak nggak tahu ini bakal kejadian, padahal udah bertahun-tahun loh di situasi begini. Nah, yang gue mau bahas adalah bukan soal gimana supaya keadaannya berubah, tapi kenapa orang-orang di kantor begini itu punya kecenderungan untuk punya solidaritas yang bagus antar teman gitu ya. Ada satu studi yang menunjukkan bahwa situasi menyiksa bareng-bareng itu ternyata punya dampak positif juga. Gue nggak bilang bahwa abis itu kita harus menyiksa orang ya, enggak ya. Tapi ini bukan soal bikin orang jadi tahan banting, tapi studi ini menemukan bahwa mereka yang ngalamin masa susah senang bersama ini punya attachment satu sama lain dengan jauh lebih baik dibanding yang datar-datar aja, kurang lebih gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah ya udah ketebak ya, solidaritas. Gue start dari yang ketebak dulu. Ini kayaknya sesuatu yang ya semua orang tahu gitu ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Banyak yang berpikir ketika kita sama-sama menderita, didera sama-sama, maka kita akan punya rasa solidaritas. Berpikir bahwa mereka adalah orang yang juga senasib sepenanggungan sama kita nih, teman-teman kita. Makanya keterikatannya terbangun, kita merasa kita perlu ngelindungin mereka atau sekedar nemenin mereka karena mereka udah nemenin atau bahkan bantuin kita dari kemarin udah lama. Nemenin sama-sama dimarahin, sama-sama disiksa dan lain sebagainya. Maka dari itu begitu lo punya pilihan untuk keluar dari tempat ini, lo tidak keluar karena aduh gue ada solidaritas sama teman gue yang belum punya opsi gitu ya. Dan akhirnya ya nggak keluar-keluar karena begitu yang satu dapat opsi, yang sini belum dapat, akhirnya dia nggak jadi. Begitu yang sini dapat opsi, yang sini enggak, akhirnya nggak jadi. Ya begitu aja terus gitu ya. Yang lebih menarik lagi adalah manusia itu ngebangun keterikatan dari berbagai cerita. Momen itu kan layaknya cerita ya, itu menggugah emosi. Dan kita tahu betapa powerfulnya emosi untuk manusia. We are feeling machine rather than thinking machine. Kita tuh lebih banyak ngerasa ketimbang berpikir. Dari momen-momen berbagi cerita, kita berbagi perasaan. Ketika ada cerita, ada momen kan, ada perasaan, ada emosi muncul ya. Karena pernah sama-sama di level emosi yang sama dari peristiwa itu. Peristiwa lu diomel-omelin sama bos, dikasih kerjaan gak masuk akal dan sebagainya. Jadi kita udah ngerasa saling ngerti karena kita pernah bareng-bareng. Dan maka dari itu kita lihat orang pacaran itu senangnya ngajak nonton ke bioskop. Kenapa? Lepas dari ada yang cari tempat gelap ya, gue juga nggak tahu untuk apa gitu. Tapi ketika nonton film bareng kita berbagi cerita. Gak harus cerita tentang kita, bisa aja cerita orang, tapi kita sama-sama menyaksikan cerita yang sama dan itu men-trigger emosi dan itu aja udah ngebangun keterikatan. Makanya orang pacaran itu senang banget nonton bioskop. Lihat juga gimana orang-orang pinter mempengaruhi orang, salesman, influencer, trainer, motivator. Mereka selalu punya cerita dalam presentasinya untuk dikisahkan. Nah, kenapa? Karena dengan dia bercerita itu menyentuh emosi dan tujuannya adalah ngebangun momen atau cerita yang sama-sama men-trigger emosi sehingga ada kita sync emosinya gitu. Dan itu mengebangun keterikatan. Begitu juga dengan gimana orang cinlok. Ada orang ikut kegiatan bersama apapun itu dari awal biasa-biasa aja, padahal udah lihat gitu dan nggak pernah naksir karena artinya tidak ada cinta pada pandangan pertama gitu. Tapi seiring jalan punya momen bersama, berbagi peristiwa, cerita sama-sama entah di apapun itu gitu ya, muncul deh ketertarikan. Terus habis itu jadi punya hubungan lebih baik. Karena itu tadi, karena udah berbagi cerita makanya keterikatannya terbangun. Begitu juga dengan gimana ospek ngebentuk kita ya. Begitu di ospek kan kita susah senang sama-sama, ditindas sama-sama, dikasih PR yang sama-sama nggak masuk akal. Dari sisi deadline-nya dimaki-maki, dihina, dimarahin untuk sesuatu yang sebenarnya nggak logis, digembleng secara fisik dan mental juga, dan kita pun mulai berbagi momen dan yang paling penting berbagi emotional flavor yang sama. Rasa sedih, capek, marah, muak sama-sama dan semua orang yang rasain hal yang sama pun kita anggap sebagai kaumnya kita nih. Orang yang sepihak dengan kita dan dari situ kita membangun keterikatan. Maka itu tuh habis itu kita jadi lebih akrab kalau udah ikut ospek sama-sama. Tapi yang paling menarik begini, ada teori namanya emotional misattribution. Ini adalah fenomena di mana otak kita salah mengatribusi untuk kenalin bahwa emosi ini tuh, reaksi fisiologis ini tuh berasal dari emosi yang mana sih gitu ya. Jadi cerita awalnya ini ditemukan tuh gini, ada sepasang orang melakukan penelitian, cewek dan cowok, mereka ngelakuin penelitian di sebuah national park, tempat wisata alam gitu, di mana ada jembatan gantung yang panjang dan ya menakutkan buat sebagian orang ya, terutama mereka yang takut ketinggian. Nah, researcher yang cowok itu berdiri di dekat mulutnya, di
depan pintu masuknya jembatan itu beberapa meter dari situ. Tugasnya ngelihat dan memprediksi apakah orang yang datang mau lewat jembatan gantung itu adalah orang yang takut apa enggak, kelihatan dong nervous apa enggak dia, dan lain sebagainya. Jadi ketika yang datang itu orang yang ketakutan, maka researcher cowok ini nyata dicatat bahwa oh ini orang ini penakut gitu ya. Tapi sebagian besar orang yang lewat sana, baik yang takut atau enggak, akan dicegat sama si researcher kedua yang cewek yang berdiri di tengah-tengah jembatan gantung itu yang membuat sebagian orang menakutkan itu. Nah, researcher cewek ini pura-pura ngelakuin survei dengan nanyain beberapa pertanyaan, kamu ini enggak, dan lain sebagainya. Dan setelah beberapa menit researchnya selesai, terus si research cewek ini bilang, thank you ya, ini udah banyak banget yang kita dapat. Anyway, ini nomor telepon gue, kalau ada yang kelupaan atau lo mau tambahin silakan hubungin gue, jangan sungkan-sungkan ya. Dan researcher cewek ini memang researcher yang secara penampilan cukup menarik lah. Yang terjadi adalah beberapa hari setelah itu ada aja yang hubungin nih cewek dengan dua alasan. Yang pertama adalah memang dia mau nambahin, gue sorry kemarin kelupaan tuh tentang pertanyaan ini, harusnya ada lagi ini terus gue share. Ada yang begitu. Tapi nggak sedikit juga yang dia telepon untuk ngajak ngedate. Dan dari yang ngajak ngedate itu terus dilihat, dari semua yang ngajak ngedate dilihat, dan ternyata itu didominasi oleh orang-orang yang sama si researcher cowok ini dikategorikan sebagai oh ini penakut nih gitu, dia takut sama jembatan gantung. Dan dari sana ditemukanlah kesimpulan bahwa mereka yang takut itu sebenarnya sedang kena emotional misattribution, yaitu kegagalan otak untuk mengatribusi bahwa reaksi fisiologisnya itu berasal dari emosi yang mana sih. Penjelasannya gini, reaksi tubuh ketika kita takut dan ketika kita jatuh cinta itu banyak miripnya, deg-degan, napasnya cepet, tangan berkeringat, adrenalin naik, nervous, dan lain sebagainya. Takut dan jatuh cinta itu mirip banget, tapi otak gagal mengatribusikan reaksi fisiologis itu karena ada dua cues, ada dua peristiwa di depan mata. Satu memang sesuatu yang menakutkan, satu lagi adalah lawan jenis yang menarik. Jadi otak bingung nih, yang mana? Dan buat orang-orang ini ada yang terus habis itu mengartikan, gue jatuh cinta kali ya karena reaksi fisiologisnya begini, dan ada orang yang menarik gitu ya. Terus habis itu shifting ke sana, dan akhirnya otak mengartikan itu sebagai perasaan jatuh cinta. Maka dari itu mereka telepon dan lanjut ngajak ngedate. Nah, hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang senasib sepenanggungan di tempat kerja yang abusive. Jadi reaksi fisiologis dari kita rasa takut, tegang, nervous, ngadepin bos yang selalu cari salah dan marah-marah, itu mirip sama reaksi fisiologis kita ketika jatuh cinta atau euforia ketemu teman deket lah. Dan itu bisa diartikan oleh otak sebagai perasaan suka deket sama mereka, sehingga keterikatannya terbangun, solidaritasnya kebangun, makanya kita lebih attach sama mereka. Nah, itu dia. Jadi kita tahu bahwa kalau kita memutuskan bahwa gue nih nggak mau keluar nih dari perusahaan yang abusive, walaupun gue udah mental health gue terganggu, temen gue juga sama semua, tapi banyak kan yang nggak mau pindah. Karena apa? Karena itu tadi, gue nggak tega. Walaupun secara bawah sadar, secara sadarnya kita ngomongnya kita cuma gue nggak tega nih kalian temen gue, tapi secara bawah sadar keterikatannya itu lebih kuat dari sana. Setidaknya sekarang lu tahu gitu ya. Nah, abis itu harus gimana gitu ya? Balik lagi ke orang masing-masing. Ada yang mau masih bertahan kerja di sana setelah tahu ini, padahal ada tawaran lain, silakan aja gitu ya. Dengan alasan, gue punya keterikatan, gue nggak tega nih kalian temen gue di sana. Silakan aja, itu hak masing-masing. Tapi asal lu tahu batas aja, tahu bahwa tiap hal itu selalu ada harganya, ada konsekuensi yang harus dibayar. Dalam hal ini mental health. Selama lu masih bisa nanggung, mental health lu masih nggak terlalu kena gitu ya, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena itu juga kasih banyak pelajaran buat lo. Tapi kalau nggak bisa, lu harus fair juga sama diri lu sendiri. Yes, lu peduli sama temen lu kasihan sama lu, apalagi dengan penjelasan tadi, keterikatannya itu terbangun itu bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar logis, tapi udah sampai perasaan, udah sampai fisiologis dan lain sebagainya. Tapi kalau karena mau nolong temen, terus habis itu mental health lo yang kena, lo jadi nggak fair sama diri lo sendiri. Dan yang penting adalah ingat bahwa ketertarikan lo itu bisa terbentuk karena banyak hal ini. Jadi lo bisa mutusin secara fair bahwa gue ini sebenarnya keterikatan itu terbentuk itu melalui sesuatu yang gue juga tidak inginkan sebenarnya, yang memang reaksi otak kita, reaksi fisiologis kita seperti itu. Dan maka dari itu mungkin aja lo mau reconsider itu. Dan yang kedua adalah ketika lo keluar dari sana, bukan berarti lo nggak peduli dia, lo tetap bisa punya keterikatan, dan bahkan mungkin lo bisa ngebantu mereka untuk ketika lo keluar, maka dia juga jadi punya alasan untuk keluar. Kenapa? Karena teman gue yang senasib sepenanggungan gue aja udah keluar, maka mungkin waktunya gue untuk keluar. Maka dari itu penting banget untuk ngerti kenapa tempat-tempat yang abusive, lingkungan yang abusive itu membangun keterikatan antara orang-orang yang dalam tanda kutip sama-sama jadi korban, supaya kita bisa bereaksi dan ngambil keputusan dengan lebih baik.